Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian berkata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah asbab hidayah kita dan menambahnya ilmu kita tentang agama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah dari keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian berikutnya, yaitu tentang masih bab ghanimah ya. Sebelumnya bab jihad, sekarang bab ghanimah. Tetapi bukan terkait dengan pembagiannya atau detail-detailnya, tetapi kita lebih fokus kepada apa pelajaran dan nilai-nilai yang dikandung di dalam hadis-hadis tentang ghanimah tersebut. Pertemuan terakhir kita membahas tentang Rasulullah SAW itu dalam sabda beliau mengingatkan bahwasanya banyak ya di antara manusia itu yang mengelola harta Allah dengan cara tidak benar. Ya. Kata Rasulullah SAW, sabda beliau, Inna rijalan yatakhwaduna min malillah bighairi haqqin. Banyak sekali orang ya, punya jabatan, punya amanah, mengelola harta orang banyak. Mengelola harta Allah itu berarti harta umum ya. Harta Allah itu harta umum. Bighairi haqqin, tanpa cara yang benar atau tanpa amanah. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka bagi mereka adalah neraka di hari kiamat. Jadi ini pesan kepada orang-orang yang diamanahi oleh Allah Ta'ala untuk mengelola harta umum, mengelola kekayaan umum atau malullah, hartanya Allah Subhanahu wa taala, itu untuk jangan berbuat macam-macam, jangan mengkhianati amanat yang Allah telah berikan kepada dia berupa jabatan, baik dengan cara ditunjuk, diangkat atau dipilih. Itu hakikatnya adalah jabatan dari Allah. Hakikatnya itu adalah amanah kekuasaan dari Allah. Maka hendaklah dia mengelola harta Allah itu bil haq, dengan cara yang benar, bukan bighairi haq, dengan cara yang tidak benar. Apabila dikelola dengan cara tidak benar, falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka adalah api neraka di hari kiamat. Jadi 1 sen saja dimasukkan ke perutnya tanpa hak, maka itu adalah seolah-olah memasukkan api jahanam ke dalam dirinya. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging dan darah, lahmin, kullu lahmin, setiap daging, nabata yang berasal atau tumbuh, min suhtin, dari penghasilan yang buruk. Suhtin buruk ya. Buruk itu berarti bisa jadi tidak halal, bisa jadi tidak legal ya. Fannaru aula bihi, maka nerakalah yang pantas untuk membersihkannya. Berikutnya adalah hadis Rasulullah nomor berikutnya ya, tentang gulul. Jadi gulul itu semacam mungkin zaman sekarang itu pengkhianatan dalam harta umum, tapi sifatnya itu gratifikasi, namanya gulul ya. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat gulul, maka dia nanti akan datang dengan keadaan terbelenggu. Dari kata ghalla ya, ghulu itu gulul, terbelenggu. Nah, orang yang menerima gulul karena itu bentuk dari pengkhianatan kepada amanah masyarakat, itu nanti di akhirat
akan datang dengan terbelenggu. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kata Al-Qur'an begitu. Jadi Islam sangat mencela dan sangat menstatus burukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya pengkhianatan kepada harta umum. Ya, sangat berat sekali dalam Islam. Dulu ada seorang panitia zakat, ya, amilin ya, panitia zakat. Ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan setoran zakat di masyarakat. Kemudian di antara muzaki atau pezakat itu ada yang memberi sesuatu, ya, bukan untuk supaya zakatnya dikurangi, memberi saja, memberi biasa, hadiah gitu, jasa. Cuman dianya berseragam kan, memberi hadiah kepada orang berseragam. Berseragam itu maksudnya orang yang diangkat, ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk tugas itu, gitu kan. Berarti kan tugas negara. Lalu orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW menyerahkan, ya Rasulullah ini setoran zakatnya. Nah kalau ini ada orang memberi saya hadiah ini. Gitu. Ya. Orang tersebut ingin satu mungkin mendapatkan izin dari Rasulullah SAW, yang kedua agar segala sesuatu itu atas sepengetahuan Rasulullah SAW. Karena sahabat tidak bisa bersembunyi dari Nabi. Sahabat itu tidak ada yang satu urusan pun disembunyikan dari Nabi SAW. Seluruh urusan sahabat itu diketahui oleh Rasul SAW. Makanya beliau menjamin sahabat semuanya, ashabi kan nujum, ashabi kulluhum udul, sahabatku semuanya itu terpercaya, tidak ada satupun yang tidak dipercaya. Satu dua ada yang berbuat salah, ya. Satu dua ada yang mencuri, iya. Satu dua ada yang berzina, iya, dan dihukum. Satu dua ada yang minum khamr, iya, dan dihukum. Tetapi garansi Rasul adalah mereka semuanya dapat dipercaya. Jadi tidak ada satupun sahabat Nabi yang tidak dipercaya. Itu kelebihan sahabat. Ya. Berdosa mungkin, tapi untuk khianat itu sebuah kemustahilan dari sahabat. Nah, ketika petugas tersebut datang menghadap Rasul memberitahu bahwa ini adalah setoran zakatnya, ini adalah hadiah dari seseorang, kata Rasulullah SAW, masukkan ke kas negara, serahkan di setoran zakat itu. Jadi orang tersebut berharap bahwa itu Rasul mengizinkan gitu, dan itu menjadi bagiannya, haknya. Tapi Rasul mengatakan masukkan. Dan beliau mengatakan bahwasanya, apakah kamu mengira kalau kamu duduk di rumah ibumu ada orang yang memberi ini kepadamu? Orang memberi hadiah ini kepadamu karena kamu berseragam, karena kamu petugasku, aku angkat, aku pilih engkau untuk menunaikan amanah mengambil setoran zakat dari masyarakat, dari umat gitu. Masukkan itu hadiah itu kepada harta kumpulan, ya, harta setoran. Maka disitulah muncul istilah gulul, artinya orang yang menerima gratifikasi saat ia melaksanakan tugas negara yang resmi. Itu adalah gulul. Fenomena ketiga, ya, yang pertama tadi adalah tidak amanah mengelola harta negara, harta umum, ya. Yang kedua adalah fenomena gratifikasi. Yang ketiga adalah fenomena kirkiroh, yang sering kita bahas. Kirkiroh itu adalah orang yang mengambil sesuatu sebelum waktu pembagiannya. Pernah kita bahas pertemuan sebelumnya, ya. Terkenal itu hadis kirkiroh. Jadi ada seorang sahabat gugur di medan perang, mujahid, ya, tetapi Rasul mengatakan bahwa dia di neraka. Lalu sahabat bertanya, bukankah dia mati syahid? Bukankah dia gugur di medan perang, di medan jihad? Rasulullah SAW menjawab, ya, tetapi dia pernah mengambil tali kekang kuda, seutas tali kekang yang tidak seberapa, sebelum pembagian ghanimah dilakukan. Nah, itu namanya kirkiroh, ya, orang yang ngambil bagian sebelum waktu pembagiannya. Ya. Yang keempat, fenomena
mengelola harta Allah tanpa hak itu adalah ya korupsi itu sendiri. Nabi SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap di neraka. Ar-rashi itu yang memberi suapan. Wal murtashi yang menerima. Jadi aktif pasif itu kena semua itu. Finnar, dia di dalam api neraka. Bahkan undang-undang tipikor kita lebih jauh, Pak. Undang-undang tipikor kita bahkan lebih jauh dari makna hadis tadi. Kenapa? Setiap orang yang menerima aliran dana korupsi, baik diketahui atau tidak diketahui, ya, itu dapat dipidana. Jadi kalau ada orang awam tidak tahu apa-apa tiba-tiba mendapat transferan dari yang tidak dikenal dan itu uang korupsi, maka orang yang dapat kiriman tanpa diketahuinya itu dapat kena. Sampai dia bisa membuktikan yang sebaliknya. Jadi kalau ada pesantren kena transferan dari koruptor maupun meskipun pesantren itu tidak tahu, di undang-undang tipikor kita itu dapat dipidana, dapat diproses gitu. Karena seyogianya orang yang mendapatkan kiriman mencurigakan itu melapor. Semestinya gitu. Jadi kalau ada sejumlah uang masuk ke rekening kita dan itu adalah transferan dari koruptor, kita bisa kena deliknya, bisa kena hukumannya. Karena dianggap mengetahui apa yang masuk ke rekening kita. Memang kontroversi bagi orang yang tidak tahu, tetapi undang-undang tipikor kita dapat mempidana orang yang kedapatan dikirim sejumlah transferan meskipun dia tidak mengetahuinya. Jadi bisa disita pesantrennya atau lembaganya itu. Itu mungkin mengambil inspirasi dari hadis Nabi tadi, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu di dalam neraka. Baik, berikutnya adalah hadis itu selesai ya, tentang tentang yatakhawaduna min malillah bi ghairi haqq falahumun nar yaumul qiyamah. Berikutnya adalah tentang su'ul adab, ya. Perbuatan tidak adab atau perbuatan yang tidak memiliki rasa hormat kepada pemimpin dan kebijakan mereka, tentunya pemimpin yang adil ya. Itu adalah benih dari kerusakan fatal dalam sebuah masyarakat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu ghanimatan bil Ja'ranah. Ketika Rasulullah SAW membagi harta ghanimah di sebuah kampung namanya Ja'ranah. Ja'ranah itu sekarang jadi tempatan mikot ya. Di Tanim itu. Ketika Rasul membagi harta ghanimah di perkampungan Ja'ranah, idh qala lahu rajulun, berarti itu pulang dari perang Hunain ya, perang Hunain yang ghanimahnya itu sangat banyak sekali. Idh qala lahu rajulun i'dil, ada seseorang, di penjelasannya ada keterangan ini. Orang tersebut namanya adalah Dzul Khuwaisirah Harqos bin Zuhair. Namanya si Harqos, namanya saja sudah nggak bagus itu, Harqos, harapan kosong ya. Kamu jangan ngasih Harqos, Harqos itu harapan kosong gitu. Omon-omon Harqos harapan kosong. Nah, seorang laki-laki, idh qala lahu rajulun, seorang laki-laki, ada penjelasan di sini dalam syarahnya itu, namanya Dzul Khuwaisirah, panggilannya Dzul Khuwaisirah, nama aslinya Harqos bin Zuhair. Nah, jadi jangan namain anak si Harqos Pak, bahaya ini. Ra'sul Khawarij, pendiri Khawarij. Gembong Khawarij. Khawarij itu siapa? Khawarij itu adalah sempalan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengkafirkan pelaku dosa. Sempalan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, sempalannya ya, berarti keluar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mengkafirkan pelaku dosa. Dan selalu memberontak kepada penguasa muslim, kapanpun dimanapun. Karena mereka menganggap tidak ada orang yang menegakkan hukum Allah, maka dia perangi.
merekalah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Merekalah yang membunuh sebelumnya itu Utsman bin Affan. Mereka juga yang membunuh para khalifah-khalifah kaum muslimin. Ini orang Khawarij. Teroris asli di zaman Islam dulu. Itu kelompoknya namanya Khawarij. Asal dari kelompok Khawarij itu adalah orang yang tadinya loyal kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi pada akhirnya memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Maka kelompok mereka namanya Khawarij dari kata kharaja. Kharij, orang yang keluar, artinya orang yang membelot dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mereka berani mengatakan bahwa Ali itu telah menyimpang dari hukum Allah. Bahkan mereka mengkafirkan orang-orang yang ada di sekitar Ali bin Abi Thalib. Nah, salah seorang aktivis mereka, aktivis Khawarij ini namanya Dzul Khuwaisirah, yang aslinya adalah Harqos bin Zuhair. Dia itu dulu pernah berkata kepada Nabi seperti ini. Ya, jadi Nabi sudah memprediksi akan muncul orang-orang seperti ini sepeninggalku. Gitu. Kejadiannya di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, tetapi benih-benihnya sudah muncul di zaman Nabi. Dia mengatakan kepada Rasul begini, "I'dil, berbuat adilah." Coba, seorang umat, seorang prajurit, seorang tentara mengatakan kepada komandannya, kepada pemimpin tertingginya, bahkan kepada nabinya kalau dalam konteks agama, perkataan yang sepertinya benar tapi itu tidak adab. I'dil, berlakulah adil. Sebenarnya perkataan berlaku adil itu umum-umum saja sebenarnya. Nasihat baiklah. Cuman kekurang ajaran dia itu, perkataan seperti itu dilontarkan, disampaikan kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau itu adalah di atas dari segala standar manusia, karena menyandang sifat kenabian, sifat kerasulan. Jadi mustahil tidak adil gitu. Mustahil tidak adil. Nah, kekurang ajaran itu sesungguhnya menyiratkan sebuah keangkuhan, sebuah rasa ujub bahwa dia merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi yang diujubinya itu Rasulullah. Juga takfir, mengandung anasir-anasir pengkafiran. Padahal disebutkan dalam tarikh orang-orang seperti ini adalah ahli ibadah, tetapi dangkal otaknya dalam hal ilmu agama. Jadi ahli ibadah yang otaknya dangkal dalam ilmu agama itu berpeluang, berpotensi besar untuk menjadi orang-orang yang soleh tapi su'ul adab. Soleh tetapi tersesat jalan. Soleh tetapi ekstrim, mengkafirkan sesama Islam, membunuh sesama Islam, bahkan selalu memberontak kepada pemimpin Islam, bahkan jika pemimpin itu adalah seorang yang adil. Bahkan jika pemimpin itu adalah seorang sahabat Khulafaur Rasyidin seperti Ali bin Abi Thalib. Nanti anak buah si Dzul Khuwaisirah itu namanya Abu Muljam. Dialah kelak yang akan membunuh Khalifah Ali di kemudian hari. Jadi ngeri sekali di sejarah ini, ngeri sekali. Ya. Seorang prajurit berkata kepada komandannya, "I'dil, berlaku adil, berlakulah adil." Faqala lahu laqad syaqitu in lam a'dil. Ada yang membaca laqad syaqita in lam a'dil. Rasul dengan bahasa diplomasi, karena masih menganggap orang tersebut adalah bagian dari prajuritnya, bagian dari sahabatnya, itu Rasul menjawab dengan bahasa yang halus, laqad syaqitu in lam a'dil. Sungguh celaka jika aku tidak adil. Ada yang membaca laqad syaqita in lam a'dil. Celakalah kamu kalau saya sampai tidak adil. Nah, di kisah tersebut juga diterangkan ya,
tentang orang-orang dari kalangan Quraisy yang baru masuk Islam itu mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Ya. Ini detailnya ada di sini nih, panjang ya. Ada orang yang mendapat 100 ekor unta. Ya. Ini contoh di perang yang tadi kita sebutkan ya. Anna nasan minal ansor qalu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hin afa Allahu ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam min amwali hawazin ma fa'a fatopiqo yu'ti rijalan min Quraisyin al-mi'ah minal ibil. Ada orang Quraisy yang baru masuk Islam dikasih hadiah, bukan hadiah, dikasih ghanimah oleh Rasul 100 ekor unta. Mu'allaf baru masuk Islam dapat 100 ekor unta. Faqalu, nah orang-orang Khawarij ini anak buah si Zulkhuwaisirah tadi dengan penuh sindiran mereka mengatakan yaghfirullah li Rasulillah. Bayangkan juga. Semoga Allah mengampuni Rasulnya. Jadi ahli ibadah saroleh, tetapi adabnya itu buruk sekali. Pemimpinnya berkata, "Hei Rasulullah, adil dong. Berlakulah engkau dengan adil." Anak buahnya mengatakan yaghfirullah li Rasulillah. Semoga Allah mengampuni Rasulnya. Kurang ajar sekali. Angkuh, ujub, sombong, merasa lebih benar dari Rasulullah SAW, sampai menyakiti hati Nabi dengan sindiran-sindiran seperti itu. Padahal ada ancaman dalam Al-Quran. Innal ladzina yu'dzuna Rasulullah, sungguhnya orang yang menyakiti hati Allah, hati Rasulullah, itu dia sebenarnya menyakiti Allah. Orang yang menyakiti Rasulullah sebenarnya dia menyakiti Allah, dan Allah akan mengadakan pembalasan kepada orang seperti itu. Setelah mengatakan bahwa semoga Allah mengampuni Rasulullah, yu'ti Quraisyan wa yada'una. Mereka mengatakan, tuh lihat, Rasulullah sudah kembali ke kaumnya. Dia kasih orang-orang Quraisy 100 ekor unta, 40 ekor unta, 100 kambing, 100 kuda. Satu orang itu, satu orang. Jadi kalau kita nurutin hawa nafsu, mungkin kata-kata itu terucap. Ya. Karena melihat Rasul seolah tidak adil menurut mereka dengan membagi para mu'alaf, para nyubi yang masuk Islam itu dikasih begitu banyak. Dia mengatakan Rasulullah telah bergabung bersama kaumnya. Dan perhatiannya hanya ke kaumnya. Rasulullah memberi satu orang Quraisy 100 ekor unta dan tidak memberi kita apa-apa. Itu goncangan iman yang luar biasa memang. Kalau sudah bab pembagian itu luar biasa. Bukti paling nyata di sekitar kita aja, singgungan atau apa istilahnya, gesekan antara penerima bansos dan tidak menerima bansos itu kencang sekali. Sampai ada istilah kalau ada kerja bakti atau bebersih itu, udah biarkan yang bebersih itu yang dapat bansos saja, yang nggak dapat nggak usah. Jadi sebenarnya mendingan nggak dapat semua sama sekali, daripada sebagian dapat, sebagian tidak dapat. Itu memunculkan segregasi di masyarakat. Saling curiga, saling fitnah, saling tidak akrab, komunikasi juga terputus, dalam arti kata tidak akrab gitu. Fakta di lapangan. Di sekitar saya begitu. Antara A dengan B, yang menerima yang tidak menerima itu ngebatinnya itu luar biasa. Jadi menjadi problem sosial tersendiri sebenarnya itu, kalau pemerintah mau jujur ya. Manusiawi begitu. Nah, masalahnya hal itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika beliau memberi sebagian orang ghanimahnya itu banyak, sebagian itu tidak dapat. Sampai orang-orang mengatakan semoga Allah mengampuni Rasulnya. Bayangkan coba Pak, orang umat bilang gitu kepada Rasul SAW. Angkuh, kurang ajar. Rasul itu beda dengan yang lain. Beliau itu Nabi Rasul dan juga pemimpin.
Jadi ini kurang adabnya itu, tidak adab kepada Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wasuyufuna taqturu min dimaihim. Bahkan orang asal mengatakan anu leuwih getihan teh urang gitu. Kata orang-orang yang enggak dapat tuh, nu leuwih getihan tuh urang. Nah, dibikin kan itu. Aduh, itu guncangan keimanan luar biasa itu. Teka bagian gonimah padahal nupang capena. Gitulah. Goncangan iman luar biasa. Mungkin lebih berat dari goncangan-goncangan perang sekalipun itu. Lebih berat pembagian gonimahnya daripada perang itu sendiri. Meskipun Hunain itu kategorinya fa'i karena musuh sudah nyerah duluan sebelum perang. Jadi kategorinya fa'i, fa'anya. Jadi harta rampasan yang diperoleh sebelum peperangan atau bukan karena peperangan. Qala Anas, fahuddisa Rasulullah SAW bimaqalatihim. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Perkataan seperti itu. Fa arsala ilal ansari fa jama'ahum fi qubbati min adam. Lalu Rasul kumpulkan orang-orang yang berkata seperti itu tadi di sebuah hamparan atau apa ya, karpet ya, atau apa, alas. Walam yad'u ma'ahum ahadan ghairahum. Yang lain tidak diikutkan. Nu tadi nyaralutak seperti tadi kumpulkan semua. Nyalutak karena tidak sopan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Falamma ijtama'u ja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Setelah itu Rasul datang menghampiri mereka dan bersabda, "Maka na hadisun balagoni ankum." Telah sampai kepadaku ucapan-ucapan kalian. Ya. Balagoni hadisun. Perkataan kalian sudah sampai kepadaku. Qala lahu fuqaha'uhum. Seorang utusan dari mereka mengatakan, mungkin yang dianggap juru bicara lah ya. Amma zawu ara'ina ya Rasulullah falam yaqulu syai'an. Kata dia, orang-orang intelek di antara kita, ashabul ara. Ashabul ara itu orang yang punya apa ini? Intelek lah, orang-orang terdidik. Orang-orang terdidik di antara kami lam yaqulu syai'an. Tidak ada yang berkata seperti itu. Jadi memang ucapan-ucapan seperti itu murni berasal dari tadi kedangkalan otak, kekurang adaban. Orang-orang yang intelek, yang punya keadaban tinggi itu tidak mengatakan itu. Dan mengatakan bahwa amma zawu ara'ina, pemuka-pemuka kita yang intelek, yang terdidik tidak mengatakan itu. Mereka paham, mereka dewasa. Tidak berani mengatakan. Falam yaqulu syai'an. Wa amma unasun minna hadisatu asnanihim. Adapun anu bahasa urang nama nu bara legug urang. Adapun yang apa hadisu asnan itu bahasa kita nama kasar bolon lah seperti itu. Adapun orang-orang yang tidak paham hadisu asnan, faqalu yaghfirullah li Rasulillah yu'ti Quraisyan wa yatrukul ansar wa yusibuna taqtur minhum. Yang mengatakan perkataan seperti itu. Semoga Allah mengampuni Rasulnya, memberi Quraisy dalam jumlah banyak dan tidak memberi kita, padahal pedang-pedang kita lebih berdarah dari pedang-pedang mereka. Artinya kita lebih capek dari mereka. Faqala Rasulullah SAW, inni u'ti rijalan hadisun ahduhum bi kufrin amma tardawna an yadhhaban nas bi amwal wa tarji'u ila rijalikum bi Rasulillah. Aku beri mereka orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam itu semata-mata untuk ta'liful qulub, untuk menguatkan hati mereka. Baru masuk Islam, baru ikut perang. Dan itu pun atas perintah Allah. Apakah kalian ridho ketika mereka pergi dengan kambing-kambing mereka, dengan kuda-kuda mereka, dengan onta-onta mereka, wa tarji'u ila rijalikum, sementara kalian pulang pergi bersama Rasulullah? Kalian lebih ridho mana? Pulang dengan kambing dan kuda atau pulang dengan Rasulullah? Jadi oleh beliau itu dikuatkan apa itunya, spiritualitas mentalitasnya. Fa wallahi ma tanqalibuna bihi khairum mimma yanqalibuna ilaih. Sungguh apa yang kalian bawa nanti Rasulullah adalah lebih baik daripada apa yang mereka bawa ke rumah-rumah mereka. Qalu bala ya Rasulullah radina. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, sekarang kami ridho. Nah ini sahabat, kelebihan sahabat nih.
Kalau mereka diingatkan oleh Rasulullah, itu mereka langsung mengatakan radina, kami ridho. Kalau diingatkan tuh langsung gitu. Berbeda dengan orang-orang sekarang, diingatkan itu ya nggak ngaruh gitu. Orang dulu kalau diingatkan radina. Maka Bapak Ibu sekalian, ada doa yang dianjurkan dibaca setelah sholat. Dan kalau kita baca, kita akan memperoleh dua hal. Satu, ampunan dari Allah. Yang kedua, mendapatkan keriduan dari Allah. Man qala, barang siapa yang mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Satu hadis mengatakan faqad ghafarallah, Allah sudah mengampuninya. Yang kedua, hadis lain mengatakan barang siapa yang berucap atau membaca raditu billahi robba wabil islami dina dan seterusnya, dakhalal jannah, akan masuk surga. Di hadis yang ketiga, barang siapa yang mengatakan raditu billahi robba sampai akhir, radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya. Jadi jangan dilewat Pak, doa yang sering kita baca dari waktu SD itu. Itu doa mujarab sekali. Allah alam, kayaknya nanti dicek lah ya. Bacaan doa sederhana, kita hafal dari kecil, tapi kadang-kadang kita malas mengamalkan. Amalkan itu setiap pada sholat. Setelah beres doa-doa yang lain, zikir yang lain, baca. Itu kan sebenarnya bukan doa ya, persaksian. Persaksian bahwa kita ridho dengan Allah segala-galanya. Raditu billahi robba, ya Allah aku ridho engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Itu di dalam hadis. Barang siapa yang membacanya setelah sholat, satu, diampuni dosanya, yang kedua masuk ke surga, yang ketiga dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi diamalkan, Pak. Jangan dianggap remeh itu doa atau persaksian kita. Faqala lahum. Nah, ini Rasul ingatkan kembali kepada orang-orang yang tadi telah bertaubat itu ya. Fa wallahi, ya, innakum satarawna ba'di atharatan syadidatan. Sungguh kalian nanti akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang serakah. Kalian akan mendapati orang-orang yang serakah. Syadidah, sangat serakah. Kalian akan mendapati tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, kelompok-kelompok yang sangat serakah. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kelompok-kelompok sempalan yang sesat itu, kalau kita perhatikan, ujung-ujungnya yang mereka cari itu sebenarnya itu keduniaan sebenarnya. Kalau mereka betul-betul tulus mencari akhirat, tidak akan cara seperti itu. Kelompok apapun yang telah menyimpang dari kebenaran, yang telah menyempal diri dari ahli sunnah wal jamaah, yang telah membuat kerusakan, kekacauan di tengah-tengah umat Islam, kalau kita telusuri lebih dalam dari sampai yang paling jauh, itu ujung-ujungnya yang mereka cari itu adalah keduniaan, syahwat duniawi. Kalau enggak kekuasaan ya kekayaan gitu. Rasul sudah ingatkan, kalian nanti akan mendapati setelahku orang-orang serakah yang sangat serakah. Fasbiru hatta talqawallaha ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haud. Maka bersabarlah kalian, jangan ikut-ikutan mereka, jangan seperti mereka, dan bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulullah di telaganya, alal haud ay alal kautsar. Al kautsar. Qala Anas falam nasbir. Sahabat Anas menambahkan hadis tersebut dan berkata, falam nasbir. Sayangnya kita ini enggak sabar. Jadi semacam testimoni gitu. Di hadapan nafsu kuasa dan nafsu dunia, nafsu harta, itu kebanyakan manusia itu lam nasbir, tidak bisa bersabar.
Dalam hadis bahkan ada keterangan rakusnya manusia kepada jabatan dan harta itu melebihi rakusnya singa kepada buruannya saat dia lapar. Rakusnya manusia kepada jabatan dan kekayaan melebihi rakusnya singa kepada buruannya saat dia lapar. Nafsu kuasa itu luar biasa. Nafsu kaya itu luar biasa. Asyaddu minadh-dhi'bi kata Rasul, lebih buas daripada singa yang sedang lapar kepada buruannya. Ada buku, ini judulnya itu sangat filosofis, tetapi mungkin ada benarnya. Judulnya itu Memimpin dengan Hati yang Belum Selesai. Jadi hatinya aja itu belum selesai, dirinya aja itu belum selesai, masih memiliki sifat rakus, masih memiliki sifat saya paling baik, masih memiliki sifat saya paling berkuasa, masih memiliki saya paling kuat, saya paling dominan, saya segala macam lah, masih saya dan saya. Tapi sudah mendapatkan kekuasaan. Maka di buku itu ditulis memimpin dengan hati yang belum selesai. Intinya dari buku itu, fenomena memimpin itu kadang berkarakter monyet, berkarakter babi, berkarakter singa. Pemimpin itu begitu. Sangat filosofis, memimpin dengan hati yang belum selesai gitu. Memimpin dengan mental monyet, artinya monyet gimana monyet? Serakah, di dia sambutut daging, nanti cau di dia, tapi tangan gitu, ngarawu kusiku, segala dirawu, segala di embat gitu. Itu mental monyet itu. Memimpin dengan mental monyet begitu. Mental monyet. Lamun candi bere gegerewe karena tarik monyet. Lamun tidak dibere kadang kalau kita ke Pangandaran tuh ada naik perahu sedikit ke apa pulau yang itu namanya Pantai Putih, Pasir Putih. Dari pantai utama ke Pasir Putih naik perahu ya. Itu kalau kita bawa bawaan tas atau apa, suka ada monyet yang ngambil barang kita, ngambil makanan kita, ngambil minuman kita, segala macam. Kalau nggak dikasih. Di Kuningan ada, di daerah Ciberem, di daerah apa itu Palalangon, arah ke Cirebon itu. Kalau kita lewat di situ nggak ngasih apa-apa, dirawel segala yang ada di kita itu, semua diambil sama dia. Pemimpin dengan hati yang bermental monyet. Yang kedua adalah bermental babi. Apa mental babi itu? Susuruduk tatarabas, gubrat gabret, nu halangan libas. Orang suka istilah dulu zaman kita itu babi leweng, bagong leweng, wah itu diterabas, diterobos, dihajar, diembat semua. Pokoknya siapa yang ada di depan libas. Yang ketiga adalah pemimpin dengan mental tadi, apa? Maung itu apa? Hiji nyingsieun, pegawai nate nyingsieun. Yang kedua belas kasihannya kurang. Yang ketiga, kalau dia dapat mangsa itu tikus nggak ada. Karena biasanya tikus itu bukan pemimpin biasanya, tapi dia menggerogoti kepemimpinan. Kalau tikus itu biasanya balad dari kepemimpinan, sehingga dia menggerogoti gitu. Ya, ini bedah buku ini. Jadi ada buku yang judulnya Memimpin dengan Hati yang Belum Selesai. Karyanya Pak Sukardi. Seueur banyak. Jadi ini introspeksi buat kita, jangan-jangan kita pun dalam diri kita aya nyuni bagong, nyuni monyet, nyuni singa. Nyuni apa? Maung, bagong, monyet itu kelakuan dan karakternya gitu. Ngarawu kusiku, babaladas tatarabas segala diembat,
dan juga pagaweannya nyingsieun, dan kalau sudah dapat mangsa itu tidak dilepasnya. Rakus, mendominasi, menguasai dan lain sebagainya. Nah, Nabi sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu, satarauna ba'di, kalian nanti akan melihat pemimpin yang serakah, yang rakus, syadidatan, sangat rakus. Tetapi pesan Nabi, fasbiru, sing salabar. Nah, pesan Nabi itu unik, sing salabar. Kenapa sing salabar? Karena mereka masih muslim. Karena mereka masih muslim. Hatta talqaullah, sampai kalian meninggal dunia menghadap Allah wa Rasulullah, dan menghadap Rasulullah. Fil haudi, di telaga Al-Kausarnya. Jadi ini dalil bahwa separah apapun pemimpin wajib disikapi dengan sabar sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi masuknya surga kita gara-gara sabar kita di bawah pemimpin yang zalim. Kesabaran kita diurus oleh penguasa yang tidak baik, tidak bijak, itu bisa jadi asbab kita mendapatkan surga Allah, yaitu pahala kesabaran. Isbiru, kata Rasul, bersabarlah hatta talqaullah, sampai kalian berjumpa dengan Allah wa rasulahu, dan rasulnya, alal haudi, di telaga Al-Kausar. Qala Anasun, Anas mengomentari hadis tersebut, falam nasbir, nampaknya kita ini nggak sabar. Nampaknya kita ini nggak sabar. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis ini. Ya, yang pertama adalah harus punya adab kepada kepada kebenaran, kepada Rasulullah terutama di masa itu, kepada pemimpin yang adil, kepada pemimpin yang benar. Kita harus punya adab, harus punya hormat, takzim yang besar. Yang kedua adalah tidak semua pada ulama yang lurus, tidak semua sesuatu itu harus dikatakan, ya. Kita bisa menyimpannya dalam kesabaran, dan dengan kesabaran itu kita telah mengamalkan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadanallahu ajma'in wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.